Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kami lanjutkan kembali memberikan petunjuk langkah-langkah untuk melakukan transaksi di aplikasi Fleet Management Dasar Sukses ini. Modul berikutnya yaitu transaksi. Yang pertama, transaksi untuk permintaan servis kendaraan. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Selanjutnya, isikan armada yang akan diservis, misalkan Toyota. Karena Toyota pernah dilakukan entry laporan kerusakan, maka akan muncul daftar laporan kerusakannya. Dan ini bisa dilihat jenis laporannya dengan klik tombol Get Form. Ini contoh bentuk pelaporan kerusakannya. Kembali ke permintaan servis. Selanjutnya adalah di odometer. Di odometer akhir sini akan dimunculkan data terakhir dari data odometernya. Tapi jika terjadi perbedaan angka, bisa kita sesuaikan sesuai dengan data yang benar. Juga diinformasikan kapan servis terakhirnya, serta umur bulannya dan kilometer yang terjadi dari terakhir servis sampai dengan ordo terakhir. Langkah selanjutnya yaitu kita isikan orang atau petugas yang minta servis. Kita pilih misalkan adalah Ahmad. Kemudian pilih jenis servisnya, servis di dalam, maksudnya di perusahaan sendiri ataukah servis di luar. Misalkan kita servis di luar. Selanjutnya kita pilih atau kita isikan bengkel perikanan yang melakukan servis tersebut. Misalkan kita pilih Carrefour. Berikutnya kita pilih jenis servisnya. Karena di sini yang rusak adalah kaca, maka kita pilih servis khusus. Seandainya ada servis yang lain, boleh dipilih sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Misalkan servis khusus. Berikutnya, isikan apa yang harus diservis. Misalkan di sini adalah ganti kaca. Prioritas servis diisi yaitu normal, mendesak, atau darurat. Ini sesuai dengan kebijaksanaan manajemen. Misalkan untuk ganti kaca dianggap adalah normal, ya kita pilih normal. Kolom berikutnya yang harus kita isikan yaitu keluhan. Kita isikan keluhan terhadap servis ini, misalkan yaitu tidak nyaman. Serta isikan deskripsi kerusakan kalau ada atau kalau diinginkan. Kalau tidak, kita bisa kosongi dan data jika sudah benar kita simpan. Selanjutnya bisa kita cetak bukti permintaan servis. Contoh dari bukti permintaan servis. Kemudian, cara untuk melakukan permintaan servis kendaraan. Menu berikutnya yaitu permintaan isi BBM di luar. Untuk memasukkan data permintaan isi BBM baru, klik tombol baru. Berikutnya, isikan armada yang akan mengisi BBM. Misalkan adalah Isuzu. Kemudian petugas yang meminta misalkan adalah Wahyu. Jenis barangnya yaitu BBM atau kita mau ganti oli. Karena kita ingin isi BBM berarti kita pilih BBM. Kemudian isikan rekanan SPBU yang kita kunjungi atau yang diminta. Misalkan SPBU Galangan.
Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengisikan perkiraan jumlah BBM yang akan kita isi. Misalkan jumlah yang akan kita isi yaitu 50 liter. Keterangan kita isikan kalau ada, kalau nggak ada boleh dikosongin. Jika sudah selesai, simpan dengan klik tombol simpan dan cetak bukti permintaan isi BBM. Pilih cara cetak. Demikian cara untuk melakukan entry data permintaan isi BBM kendaraan. Menu berikutnya yaitu permintaan pajak kendaraan. Form ini digunakan untuk mengajukan permintaan untuk bayar pajak maupun KIR kendaraan. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Berikutnya, isikan armada yang akan kita bayar pajaknya atau KIR. Misalkan ini. Kemudian petugas yang mengajukan permintaan, pilih jenis transaksinya yaitu pajak atau KIR, misalkan dalam pajak, maka akan diinformasikan pajak terakhir. Lalu isikan estimasi dari biaya pajak ini. Kolom berikutnya yaitu lokasi atau kantor di mana kita akan membayar pajaknya. Misalkan adalah mobil keliling. Samsat. Alasan minta pajak misalkan yaitu sudah jatuh tempo. Jika sudah selesai, kita simpan datanya dengan klik tombol simpan dan cetak bukti permintaan pembayaran pajak. Demikian cara untuk melakukan entry data permintaan pembayaran pajak maupun KIR kendaraan. Menu realisasi permintaan. Form ini digunakan untuk mencatat realisasi dari permintaan servis, isi BBM maupun pajak kendaraan. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Kemudian pilih nomor permintaan yang akan diproses. Di sini ada permintaan BBM, pajak, dan servis. Misalkan kita akan memproses permintaan servis, maka akan ditampilkan daftar permintaan yang pernah kita lakukan. Kemudian isikan nilai biaya servis yang ditagihkan, misalkan adalah 750.000. Kasih catatan tentang servis ini, misalkan servisnya adalah ganti kaca, tetapi kita juga ganti oli misalkan. Jadi kita gunakan catatan misalkan sekalian ganti oli. Bila mana di dalam servis ada barang yang harus kembali, bisa kita masukkan datanya di sini dengan cara klik tombol plus di kiri bawah ini. Kemudian pilih barang yang kembali, misalkan adalah oli yang kembali, yaitu sisa dari servis. Kita kasih keterangan dengan sisa servis adik kan, kuantitinya adalah 1 pieces misalkan. Kalau masih ada data barang yang kita bawa, kita masukkan lagi dengan teknik yang sama. Tapi jika sudah tidak atau data sudah benar, kita simpan dengan cara klik tombol simpan dan bisa kita cetak bukti realisasinya. Untuk memasukkan data baru, kita klik baru, misalkan untuk memproses permintaan
BBM. Di sini diinformasikan ada 50 liter. Misalkan kita isikan nilainya adalah 500.000 misalkan. Dan isikan catatan kalau ada. Isikan diisi nomor notanya. Kemudian jika sudah selesai kita simpan. Bisa kita cetak buktinya. Demikian cara untuk melakukan realisasi permintaan. Menu berikutnya yaitu pemegang barang, stok, dan spare part. Form ini digunakan untuk melakukan entry data pemegang barang stok yang tidak melalui proses permintaan servis. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Kemudian isikan petugas yang bertanggung jawab. Misalkan. Kemudian PIC atau montirnya kalau ada. Selanjutnya, catatan pemakaian stok ini misalkan yaitu ganti oli. Langkah berikutnya adalah kita mengisikan armada yang memakai stok barang ini. Misalkan adalah Toyota. Odometer awal dan akhir akan diisi otomatis sesuai dengan odometer terakhir. Kalau ada perbedaan bisa diisi sesuai dengan keadaan. Berikutnya kita masukkan barang-barang atau stok yang dipakai dengan cara klik tombol plus di kiri bawah atau F1 dan kita pilih barang yang dipakai. Misalkan adalah ini. Kita kasih catatan pemakaiannya yaitu ganti rutin. Dan kita isikan kuantitinya. Misalkan gini. Jika sudah selesai, kita simpan dengan cara klik tombol simpan. Ini untuk memasukkan pemegang barang tetapi yang terikat dengan armada. Form ini juga digunakan untuk mencatat stok barang-barang yang sudah habis tetapi tidak terikat dengan armada tertentu karena kemungkinan barangnya dipakai oleh banyak armada. Cara entry-nya yaitu klik tombol baru, isikan petugasnya, terus montirnya kalau ada, kalau nggak ada kosongi, catatan yaitu misalkan stok habis. Untuk armada tidak perlu diisi karena kita memasukkan stok barang yang habis tapi tidak terikat dengan suatu armada. Jadi kita langsung masukkan daftar barang yang sudah habis. Klik tombol plus di kiri bawah atau F1, kemudian kita isikan barang sudah habis, misalkan adalah katakan ini. Isikan catatan pemakaian, misalkan adalah habis untuk banyak armada. Selanjutnya isikan kuantiti yang dipakai atau karena habisnya. Misalkan yang habis adalah 2, which is kita isi 2. Selanjutnya kita simpan. Demikian cara untuk melakukan pemegang stok baik yang terikat dengan armada maupun mencatat stok yang sudah habis tetapi tidak terikat dengan armada. Menu berikutnya yaitu penjualan barang BS. Form ini digunakan untuk menjual barang-barang BS yang sudah tidak dipakai. Caranya, klik tombol baru untuk membuat entry data baru. Isikan petugas yang tanggung jawab. Isikan catatan mengenai transaksi ini. Ya.
misalkan yaitu jual barang tidak terpakai. Selanjutnya, masukkan barang-barang yang kita jual dengan cara klik tombol plus kiri bawah atau F1. Di sini misalkan ada barang yang tidak terpakai adalah oli mesin, misalkan adalah kita jual 1 dengan nilai misalkan adalah 30.000. Kemudian masukkan barang lagi kalau ada yang dijual, misalkan adalah aki bekas, kuantitinya 1 dan kita jual misalkan adalah 25.000. Jika sudah selesai, kita simpan. Selanjutnya, cetak bukti penjualan. Demikian cara untuk melakukan penjualan barang BS atau bekas. Demikian tadi langkah-langkah untuk melakukan entry data transaksi di Fleet Management. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.